Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal asli UTBK Kimia 2021 part yang ke-8 pada bagian bab sifat koligatif larutan. Langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan gambar percobaan osmosis berikut ini. Ada wadah satu yang berisi larutan dan ada wadah dua yang berisi pelarut dengan adanya membran semipermeabel ya di sini. Nah, agar tinggi permukaan di kedua sisi wadah tersebut tetap sama, maka tekanan harus diberikan pada wadah yang mana. Oke, kalau ada gambar tekanan, yang satu larutan, yang satu pelarut, ini adalah konsep dari percobaan tekanan osmosis, di mana dalam suatu tekanan osmosis, ketika kita mencampurkan suatu pelarut murni dengan larutan, maka nanti akan terjadi proses osmosis, di mana akan terjadi perpindahan pelarut dari pelarut murni ke larutan, sehingga akan menyebabkan tinggi larutannya ini menjadi lebih tinggi daripada tingginya pelarut murninya. Nah, soal minta bagaimana caranya agar tinggi permukaan di kedua wadah itu tetap sama. Nah, ketika proses osmosis, nanti kan di sini tinggi dari larutannya lebih tinggi daripada yang pelarut. Berarti kalau kita mau mengembalikan ke posisi semula, kita harus memberikan tekanan di bagian larutan. Jadi di permukaan yang lebih tinggi, ini kita berikan tekanan seperti ini. Nah, pemberian tekanan ini untuk mencegah terjadinya peningkatan volume, sehingga ketika kita memberikan tekanan di bagian larutan, nanti tinggi pelarut dan tinggi larutannya akan tetap sama. Nah, proses ini dinamakan dengan proses osmosis balik. Jadi intinya kita harus memberikan tekanan di bagian larutan. Nah, untuk gambar soal ini, yang larutan ini adalah wadah satu. Sehingga jawabannya kalau tidak pilihan A ya pilihan B. Nah, tadi wadah satu ini kan isinya larutan. Larutan di sini mengandung suatu zat terlarut. Sehingga harus kita berikan tekanan di wadah satu sebesar mol terlarut per volume dikali R kali T. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 2, tekanan osmosis larutan yang mengandung 0,2 mol sukrosa dengan rumus C12H22O11 adalah 5 atm. Jika diinginkan tekanan osmosis menjadi 10 atm, maka jumlah FeCl3 yang harus ditambahkan sebesar berapa? Oke, langkah pertama kita identifikasi dulu apakah larutannya termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Di sini ada sukrosa dengan rumus C12H22O11. Jika dia di dalam rumusnya ada CHO, maka dia termasuk ke dalam suatu non-elektrolit. Sedangkan FeCl3 dia termasuk ke dalam suatu larutan elektrolit. Nah, berarti kita akan membandingkan tekanan osmosis dari sukrosa, kita bandingkan dengan tekanan osmosis total, di mana tekanan osmosis itu rumusnya adalah MRT untuk yang sukrosa, sedangkan yang FeCl3 karena dia elektrolit maka MRTI. Nah, di sini untuk nilai R adalah tetapan, dia akan sama, berarti kita akan coret-coret. Kemudian di sini tidak ada keterangan suhunya, berarti ini kan dengan kata lain dalam suhu yang sama, berarti suhunya atau nilai T-nya juga akan saya coret-coret, sehingga saya hanya menyisakan nilai molaritas masing-masing zat-nya. Nah, molaritas sendiri aslinya rumusnya adalah mol per volume. Nah, karena di sini tidak ada keterangan volume, berarti volumenya akan saya anggap sama, sehingga nanti pi sukrosa dibanding dengan pi sukrosa plus pi FeCl3 itu sama dengan mol sukrosa per mol sukrosa ditambah mol dikali I dari FeCl3. Pi atau tekanan osmosis dari sukrosa adalah 5 atm, kemudian tekanan osmosis totalnya adalah 10 atm, kemudian mol sukrosanya sudah ada 0,2, berarti di sini 0,2, yang bawah juga 0,2, mol FeCl3-nya belum ada, sedangkan I atau jumlah ion dari FeCl3 adalah 4. Jadi Fe-nya 1, Cl-nya 3, maka totalnya adalah 4. Nah, ini bisa saya coret-coret, ini coret, berarti di sini 2. Sehingga 1/2 itu sama dengan 0,2 per 0,2 ditambah mol kali 4. Sehingga 0,2 plus 4 mol sama dengan 0,2 dikali 2, sehingga mol sama dengan 0,4 dikurangi 0,2 per 4. 0,4 dikurangi 0,2 yaitu 0,2 per 4, hasilnya adalah 0,05. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang A.
Nomor 3, pada tekanan yang sama, larutan KCl 0,03 molar dan larutan Na2CO3 mendidih pada temperatur yang sama. Konsentrasi larutan Na2CO3 adalah berapa? Oke, di sini kita identifikasi dulu, KCl adalah suatu elektrolit, Na2CO3 juga elektrolit. Nah, soal mengatakan bahwa KCl dan Na2CO3 mendidih pada temperatur yang sama. Artinya, delta Tb dari KCl itu akan sama dengan delta Tb dari Na2CO3. Nah, delta Tb sendiri itu rumusnya adalah Kb kali M kali I karena elektrolit. Jadi Kb kali M kali I KCl sama dengan Kb kali M kali I dari Na2CO3. Nah, Kb adalah nilai tetapan, dia bisa saya coret-coret saja. Molalitas dari KCl sudah ada 0,03, kemudian I atau jumlah ion dari KCl, K-nya ada 1, Cl-nya ada 1, berarti totalnya 2. Sehingga 0,03 dikali 2, sedangkan molalitas dari Na2CO3 kita cari, jumlah ion dari Na2CO3 ada Na jumlahnya 2, kemudian unsur diikuti O ini satu kesatuan. Jadi 2 ditambah 1 yaitu 3 ya. Sehingga nilai molalitasnya 0,03 dikali 2 per 3, hasilnya adalah 0,02. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 4, larutan 0,1 molar senyawa berikut ini yang titik didihnya paling tinggi adalah yang mana? Oke, kita punya beberapa konsep mengenai jumlah partikel atau Cp. Jadi ketika jumlah partikel naik, maka tekanan uap akan turun. Jumlah partikel naik, maka titik beku akan turun. Jumlah partikel naik, maka titik didih akan naik. Dan jumlah partikel naik, maka tekanan osmosis akan naik. Di mana jumlah partikel untuk elektrolit itu menghitungnya adalah nilai molalitas dikali jumlah ion, sedangkan non-elektrolit itu nilai Cp-nya sama dengan nilai molalitasnya itu sendiri. Tadi soal minta yang titik didihnya paling tinggi. Titik didih adalah Tb, berarti kalau Tb-nya tinggi, kita harus mencari yang jumlah partikelnya paling tinggi. Oke, kita identifikasi senyawanya. Pilihan A sukrosa. Sukrosa termasuk ke dalam suatu non-elektrolit, maka nilai Cp-nya akan sama dengan nilai M, yaitu 0,1. Ini ya, soal tadi sudah mengatakan dia 0,1. Kemudian NaCl ini termasuk ke dalam elektrolit, maka nilai Cp-nya adalah M kali jumlah ion. M-nya 0,1, jumlah ionnya Na1, Cl1, berarti totalnya adalah 2. 0,1 dikali 2 yaitu 0,2. Sedangkan yang C ada HBr, HBr juga termasuk ke dalam elektrolit, maka nilai Cp-nya adalah molalitas kali jumlah ion. Molalitasnya 0,1, jumlah ionnya hanya ada 1, Br-nya ada 1, maka totalnya adalah 2. 0,1 dikali 2 hasilnya adalah 0,2. Pilihan D ada K2SO4. K2SO4 termasuk elektrolit juga, maka Cp-nya M kali jumlah ion, M-nya 0,1, jumlah ionnya, di sini K-nya ada 2, kemudian unsur diikuti O ini satu kesatuan, jumlahnya 1 ya SO4-nya, sehingga 2 dengan 1 yaitu 3, 0,1 dikali 3 yaitu 0,3. Sedangkan yang E ada FeCl3, FeCl3 juga termasuk elektrolit, maka jumlah partikelnya adalah M kali jumlah ion, M-nya 0,1, jumlah ionnya ada Fe, jumlahnya 1, Cl jumlahnya 3, maka totalnya adalah 4. 0,1 dikali 4 hasilnya adalah 0,4. Tadi kita harus mencari yang jumlah partikelnya paling tinggi. Berarti antara pilihan A sampai pilihan E, yang Cp-nya paling tinggi adalah yang E, yaitu 0,4. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang E, yaitu larutan FeCl3. Nomor 5, konsentrasi larutan NaCl yang memiliki sifat koligatif hampir sama dengan larutan yang mengandung NaF 0,01 molar dan HF 0,02 molar adalah yang mana? Kita identifikasi dulu, NaCl termasuk ke dalam elektrolit, NaF juga elektrolit, dan HF juga elektrolit. Nah, tadi soal mengatakan bahwa sifat koligatif dari si NaCl itu hampir sama atau kita anggap sama dengan campuran dari NaF dan HF. Maka kita akan bisa menggunakan rumus
molalitas NaCl dikali I NaCl karena elektrolit sama dengan molalitas dikali I NaF ditambah molalitas dikali I dari HF. Molalitas dari NaCl dicari, kemudian nilai jumlah ion dari NaCl, Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1, berarti 2. Jadi M kali 2 ini sama dengan molalitasnya dari NaF tadi 0,01. Jumlah ion untuk NaF, Na-nya 1, F-nya 1, maka jumlahnya adalah 2. Kemudian yang HF molalitasnya di sini 0,02. Jumlah ionnya di sini hanya 1, F-nya 1, maka totalnya 2 juga. Sehingga molalitas kali 2 ini sama dengan 0,02 ditambah 0,04, sehingga molalitas kali 2 adalah 0,06 M atau molalitasnya 0,06 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,03. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal UTBK Kimia asli tahun 2021 untuk bagian sifat koligatif larutan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. See you.